Selamat pagi anak ibu semuanya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Semua baik-baik kan aku? Baik Bu. Baik Ibu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa kita dipimpin oleh oleh Putu ya. Ya. Silakan teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Putu. Sudah berdoa untuk kita semua. Baik, apa kabarnya semua anakku? Sehat ya? Oke, baik. Jadi baik Ibu. Baik Ibu. Ya, bertemu kembali dalam pelajaran kita selanjutnya. Jadi sebelum saya mulai pelajaran, saya lihat dulu. Oke, udah semua masuk ya? Oke, udah semua masuk. Bagaimana Rona? Udah sehat? Lalu kurang sehat katanya ya? Iya. Iya Ibu. Oh, puji Tuhan, udah sehat. Bisa kita lebih bagus lagi untuk belajar kali ini. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya, masih ingatkah pelajaran kita sebelumnya apa? Oke, Ikatan ion. Masih Bu. Ikatan ion. Ikatan ion Bu. Berarti masih connect ya, anak, masih sehat semua, berarti ingat dia tentang kimia. Baik, jadi ikatan kimia minggu lalu tentang pembentukan ikatan kimia. Oke, Sabrina coba. Bagaimana proses pembentukan ikatan kimia pada NaCl? Pelajaran kita kan? Iya Bu, terima kasih. NaCl itu contoh ikatan ion, jadi serah terima elektron Ibu. Oke, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semua adalah berhubungan dengan teman kita, dengan keluarga kita. Jadi di sini kita akan belajar tentang ikatan kimia, itu ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Jadi sebelumnya sudah kita pelajari ikatan ion, dan itu terjadi antara ion positif dan ion negatif, itu non logam dan logam ya. Oke, jadi kali ini kalau ada yang namanya unsur itu yang non logam, tapi dia bisa berikatan dengan non logam, itu gimana cara pembentukannya? Kalau kemarin kan serah, bukan, artinya memberikan ion positif dan ion negatif. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan ion kovalen, ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Ko itu artinya bersama, sama kehidupan kita sehari. Nanti kita lihat bagaimana pembentukannya. Oke, coba Ibu tayangkan dari PPT ini biar kamu lihat. Karena kita tinggal di pegunungan, jadi dari video tersebut, apa yang kamu bisa tangkap, apa yang kamu bisa lihat? Coba Imelda, ada dua unsur Ibu yang saling berikatan Ibu. Elektronnya berasal dari kedua unsur itu Ibu. Iya, bagus Imelda. Oke. Jadi di Google Classroom dan di WA Group Ibu udah share itu LKPD kita. Jadi udah kamu lihat. Coba kita masuk ke bagaimana pengerjaan LKPD. Di sini Ibu, kalian akan mendiskusikannya. Jadi kalau ada yang mau ditanya, bisa tanya nanti melalui WA Group bagaimana cara penyampaiannya. Oke, jadi nanti kita akan bahas bersama bagaimana pembentukan dari ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3, juga ikatan kovalen koordinasi. Oke, jadi sekarang asinkronus kita sekitar 10 menit. Oke, baik. Jadi sudah selesai ya diskusinya ya. Coba grup Imelda, grup atau grup yang lain, grup siapa yang bisa menyampaikan hasil diskusinya? Ya Ibu, sebentar ya Ibu, saya share dulu. Ini Bu, hasil kelompok kami berdasarkan LKPD. Kan pertanyaannya di situ Ibu, bagaimana cara atom-atom non-logam berikatan untuk mencapai kestabilan. Jadi,
kami menjawab dari kelompok kami, atom non-logam itu mencapai kestabilan adalah sesuai dengan aturan duplet dan oktet Ibu, di mana setiap unsur itu mau stabil seperti gas mulia. Ada 3 cara. Yang pertama, menangkap elektron, itu terjadi pada golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Pada proses pembentukan senyawa, cenderung membentuk ion negatif dan berikatan dengan atom yang positif, Ibu. Ya, artinya ikatan kovalen itu terbentuk, itu semua ikatan itu harus sesuai dengan aturan duplet dan oktet untuk mencapai kestabilan. Jadi kalau namanya ion yang menerima elektron itu biasanya yang adalah untuk golongan 4A, 5A, dan 6A, dan 7A pada proses pembentukan senyawanya. Jadi contoh-contohnya sudah Ibu share di Google Classroom dan di WA ya. Kemudian juga bisa hanya, cara kedua adalah dengan pemakaian elektron bersama, ya inilah bersama, jadi itu namanya kovalen. Baik, terima kasih untuk grup Emelda yang sudah menyampaikan presentasinya yang sangat bagus. Terima kasih plus untuk grup Emelda ya. Begitu juga. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Di sini kita tadi sudah membahas dari LKPD bagaimana pembentukan ikatan kovalen. Ini jelas bahwa ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, yaitu contohnya adalah CH4, ya CH4. Coba tadi sudah saya tanya bagaimana struktur Lewis, struktur Lewis ya, konfigurasi dari C24. Jadi kita lihat elektron valensi C adalah 4. Bagaimana dia membentuk ikatan dengan H? Untuk mencapai oktet itu 8, si C membutuhkan 4 lagi elektron dari yang lain. Jadi dia berikatan dengan H, itu adalah si H memberikan 4, si C juga memberikan 4 kepada H, sehingga dia membentuk jadi 8. Jadi terbentuklah CH4, seperti inilah dia. Inilah kita lihat struktur Lewisnya, kemudian bentuk ikatannya, strukturnya seperti ini. Itu namanya ikatan kovalen tunggal. Banyak contoh yang lain. Kemudian contohnya yang lain adalah Cl. Cl ini di sini elektron valensi adalah 7. Dia membentuk Cl2 itu sama-sama memberikan 1 elektron. Artinya saling memakai. Itu namanya kovalen. Ini jenis-jenis ikatan kovalen, ada tunggal, ada rangkap 2, ada rangkap 3. Jadi saya kasih tahu tadi H2O itu adalah air ya yang kita pakai sehari-hari, yang kita minum, yang kita mandikan untuk cuci dan sebagainya. Itu pembentukan ikatannya adalah seperti ini. Ada dari H dan dari O, ya hanya 2 dibutuhkan di situ karena biar membentuk O menjadi 8, sedangkan H-nya adalah menjadi duplet. Itulah ikatan tunggal yang terjadi di air yang kita pakai sehari-hari. Kemudian selanjutnya ada namanya ikatan kovalen koordinasi. Ini Ibu terangkan sedikit. Tadi sudah dibahas di LKPD ya, di diskusinya. Jadi sebelum tadi kita masuk ke materi ini, kita diskusi dulu. Ada mengatakan tadi itu terbentuk karena pasangan elektron bebas. Iya, berasal dari satu atom. Jadi ikatan kovalen ini hanya dapat membentuk apabila salah satu atom, itu bukan atom ya anakku ya, tapi atom, salah tulis Ibu, pasangan elektron bebas. Contohnya banyak lagi yang lain, bisa kamu nanti lihat dari literatur yang lain. Di sini salah satu contohnya adalah HNO2. Begitulah pembentukan ikatan kovalen rangkap 1, rangkap 2, tunggal, dan rangkap 3, juga ikatan kovalen koordinasi. Jadi begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling membentuk ikatan dengan saudara kita, dengan tetangga kita, agar bisa saling membutuhkan hidup harmonis, bisa kita hidup stabil. Baik, jadi demikianlah pelajaran kita. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Atau sebelum saya simpulkan, ada yang mau ditanya? Sudah jelas? Ada Ibu. Oke, sudah jelas ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas atau masih lupa, bisa tanya Ibu melalui grup. Kemudian Ibu share juga sudah modul kita atau bahan ajar kita tentang materi ini, bisa dibaca-baca.
Oke, jadi sekarang kita coba rangkumkan ataupun simpulkan dari pelajaran kita ini. Siapa yang bisa buat kesimpulannya? Satu orang dulu. Yang pertama apa itu? Saya, Ibu. Saya, Bu. Siapa? Si Saprina ya? Siapa ini? Bu Imelda, Bu Erni. Oke, Erni. Sekali. Iya, kesimpulannya kalau ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3 itu bisa terbentuk karena adanya pemakaian elektron bersama dari masing-masing atom. Tapi kalau dari ikatan kovalen koordinasi, elektronnya hanya dari salah satu atom. Itu aja, Bu. Iya, bagus sekali. Artinya kalau kovalen itu harus saling ya. Kemudian kalau koordinasi ada donatur, ada satu yang memberikan PEB karena dia mempunyai PEB. Oke, yang lain ada? Sudah pas, Ibu, yang dikatakan si Sudah Erni. pas ya, Ibu. Kalau Sudah pas ya. Oke. Baik, jadi kesimpulannya adalah ikatan kimia merupakan ikatan dalam reaksi gaya tarik menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan sesuatu senyawa menjadi stabil. Kemudian susunan elektrostabil mengikuti kaidah oktet dan duplet. Ini jangan dilupakan karena ikatan itu mencapai itu semua, ingin stabil seperti gas mulia. Oke, ikatan ion sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian yang keempat selanjutnya adalah ikatan kovalen dalam pemakaian pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Jadi membedakannya dengan koordinasi adalah bahwa dalam koordinasi harus ada pasangan elektron bebas yang digunakan bersama atau diberikan atau donatur kepada atom yang lain sehingga atom yang lain dapat stabil. Oke, jadi itulah kesimpulannya pelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harap kalian semua bisa lagi lebih mendalami dengan mempelajari buku atau modul yang Ibu sudah serahkan atau literatur yang lain tentang ikatan ini. Kemudian kita juga harus bisa membedakan atau mengelompokkan mana unsur-unsur yang termasuk ikatan kovalen tunggal, kovalen ikatan rangkap 2, dan rangkap 3 juga kovalen koordinasi. Oke, baik. Jadi demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk pelajaran kita selanjutnya nanti yaitu tentang ikatan logam ya. Jadi pelajari tentang ikatan logam. Ini tadi adalah ikatan kovalen dan kovalen koordinasi. Jadi ikatan logam nanti kita belajar tentang logam-logam. Baik, jadi semua senyawa dan unsur dalam kehidupan ini adalah yang kita butuhkan, itu semua berikatan. Jadi kita juga dalam satu kelas ini harus punya ikatan agar kita saling mengisi dan saling membantu sehingga kita lebih stabil dalam kelas ini. Oke, baik. Jadi tugas dan soalnya sudah Ibu isi di Google Classroom dan juga WA, bisa dilihat dan dikerjakan. Kemudian waktunya adalah pengerjaannya 1 minggu, kumpul sebelum kita masuk. Jadi nanti Ibu lihat dari WA Group dan dari Google Classroom. Dan kemudian untuk materi selanjutnya jangan lupa dipelajari. Oke, baik anak Ibu semua, tetap jaga kesehatan karena pada saat ini adalah kesehatan paling penting dan tetap semangat. Walaupun seperti ini keadaannya kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap belajar dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai bertemu selanjutnya dengan pelajaran selanjutnya dan salam sehat. Salam sehat, Ibu. Salam sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Selamat pagi. Ya, Bu. Selamat Selamat siang, Ibu. siang ya. Siang, Ibu.